Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin sharing atau menyampaikan tentang perkoncoan, tentang pertemanan. Teman itu penting para jamaah, sampai-sampai Allah itu memberitahukan kepada hamba-hambanya tentang akibatnya kalau salah memilih teman, dan kemudian Allah juga memberikan solusi bagaimana memilih teman atau bagaimana berteman itu. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkoncoan, pertemanan itu kalau didasari dengan ketidakbaikan, didasari bukan dengan ketakwaan, akan menyebabkan bercerai-berainya kehidupan mereka. Mungkin dulu ketika kita masih muda, masih bekerja di kantor, itu kita memiliki teman. Saya juga memiliki teman. Teman di kantor ini, teman di PT ini, teman di supplier ini, begitu. Baik sekali. Tapi seandainya kemudian pertemanan itu didasari bukan dengan ketakwaan, maka itu akan membahayakan. Misalnya para jamaah, saya beli barang ini untuk kantor, dulu kan kertas macam-macam, atau beli mobil atau beli apa saja kan begitu. Karena suppliernya itu sudah kenal baik sama saya, nah, teman saya tulislah kwitansinya, dinaikkan, ditambahi sekian juta begitu. Itu bentuk perkoncoan. Suruh markup. Zaman dulu, wah itu sudah biasa itu. Saya pernah nyerviskan sepeda motor saja. Sepeda motor saja. Ada seorang datang pakai seragam, tidak saya sebutkan seragamnya, terus memperbaiki itu platnya plat merah. Nanti tulis ya, tolong ya, tulis di sekian ya. Padahal tidak ada itu harganya sekian itu, tapi disuruh menaikkan. Itu ya perkoncoan, ya karena sudah saling kenal, perkoncoan. Tapi tidak didasari dengan ketakwaan. Itu membahayakan para jamaah. Itu yang bentuk-bentuk kecil. Yang bentuk besar sekarang banyak. Beli sepeda motor sekian ribu. Kalau itu di markup gitu, satu sudah besar, dikalikan sekian ribu tambah besar para jamaah. Luar biasa itu. Nah, itu perkoncoan-perkoncoan yang tidak didasarkan dengan ketakwaan. Ada juga pertemanan yang didasari dengan atasan bawahan. Udah, Dek, pokoknya kamu ini kerjakan ini. Nanti ambil ini uangnya sebagian yang dipakai untuk itu. Padahal yang disuruh memakai itu misalnya 1 miliar, pakai saja, kasihkan saja yang 600 juta, yang 400 juta simpen nanti untuk kita itu. Namanya anak buah. Sudah nanti ada apa-apa saya yang tanggung jawab, begitu kata pimpinannya. Karena sudah baik, bawahan ini sudah mendapatkan kepercayaan, itu sudah sangat sering terjadi itu. Di depan mata saya para jamaah yang seperti yang begitu tuh, karena bekerja di
BUMN saya dulu, jadi ya tahu ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, para jamaah pas ya kalau tidak ketahuan sih tidak apa-apa, tapi begitu ketahuan, nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saling ya, saling menuduh, saling tidak mau terlibat, saling menyelamatkan dirinya dan seterusnya, bermusuhan. Ada juga yang perkoncoan itu, Bu, itu loh, ini loh Bu, suka menggibah, ada orangnya, jangan keras-keras, menghibah. Itu ya perkoncoan, tetapi ini tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu para jamaah yang tidak didasari dengan ketakwaan itu akan menimbulkan minimal kegelisahan di dalam dirinya. Kegelisahan. Tapi kalau sudah itu ketangkap KPK, ketangkap polisi, ya, gelisahnya bertambah besar. Kalau di akhir itu di dunia, kalau di akhirat Allah memberitahukan kepada kita. Nah, pada pagi hari ini para jamaah saya akan sampaikan 4 ayat Al-Quran, ya, ditambah 2 jadi 6 ayat Al-Quran ditambah dengan 1 hadis. Tapi singkat-singkat. Nah, kalau di akhirat nanti di dalam surat Al-Zukhruf, ya, dalam surat Al-Zukhruf ayat 67, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Allah mengingatkan kepada kita. Teman-teman akrab pada hari itu, pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang yang bertakwa. Jadi teman akrab ketika di dunia itu bisa jadi di akhirat itu nanti menjadi musuh satu sama lainnya itu. Itu pemberitahuan Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua para jamaah, pertemanan itu bisa mengakibatkan, bisa membuat, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada kita, membuat menyesal. Itu diceritakan di dalam surat Al-Furqan ayatnya 27, 28 dan 29. Saya bacakan ayatnya. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ayat 28, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ayat 29, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Itu penyesalan orang yang berteman akrab tetapi tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya para jamaah, dan ingatlah ketika hari itu, hari kiamat maksudnya, orang zalim menggigit kedua tangannya, menggigit sekeras-kerasnya. Menggigit ini karena apa? Karena menyesal sekali. Orang zalim menggigit kedua tangannya, yakni sangat menyesal. Seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama dengan Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kata dia. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Surat Al-Furqan ayat 27, 28 dan 29. Jadi para jamaah, berteman akrab dengan dilandasi bukan ketakwaan dengan Allah itu
akan bisa menyebabkan penyesalan. Ya, penyesalan. Terus bagaimana mencari teman itu? Nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga para jamaah, akibatnya teman ya, yang tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah ya, itu sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 22. Tidak usah saya bacakan ayatnya, saya bacakan sebagian daripada artinya saja. Ya, Allah memberitahukan kepada kita bahwa setan itu di dalam surat Ibrahim ya, dia berkata begini, dia berkatanya, sekali-kali aku tidak ada kekuasaan untukmu. Aku ini hanya menyeru saja kepada engkau, tapi engkau mengikuti aku. Maka janganlah engkau mencerca diriku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Sekali-kali aku tidak dapat menolongmu, dan engkau sekali-kali tidak dapat menolong aku juga. Begitu di dalam surat Ibrahim ayat 22 para jamaah. Jadi setan yang bisa berubah manusia, yang mungkin dijadikan teman akrab oleh orang lain, begitu ya, dia ketika mau dijeburkan ke dalam neraka, maka iblis, setan, atau yang orang manusia-manusia yang memiliki sifat setan itu, dia berlepas diri, licik, sudah tidak ikut-ikut, ya, tidak ikut-ikut aku dewi juga masuk neraka, begitu. Jadi ditinggal nanti itu. Kalau kita punya teman akrab sebaik apapun di dunia ini, ya, kelihatannya tetapi tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah, ya, mengerjakan hal-hal yang jauh dari ketakwaan kepada Allah, maka ketika di akhirat nanti dia itu berlepas diri, tanggung jawab sendiri-sendiri para jamaah, tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, kemudian para jamaah, ya, solusinya bagaimana sekarang ini kita mencari teman itu? Ya, Allah memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada hamba-hambanya di dalam surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Begitu Allah memberitahukan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama-sama dengan orang yang benar, bersama-sama dengan orang yang jujur. Jadi kalau mencari teman, kita jadikan teman akrab, maka mencari teman itu yang benar dalam arti takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur ya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau di dalam hadis sudah sering di sini disebutkan oleh Ustaz Beni, karena beliau kan khususon kitab dari Riyadhus Shalihin ya. Nah, ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi beliau pernah menyampaikan juga insya Allah. Ya. Jadi berteman itu para jamaah, ya, berteman itu Rasulullah memberikan perumpamaan. Ya. Berteman dengan orang baik itu seumpama dengan seseorang yang membawa minyak wangi. Berteman dengan orang yang jahat itu, yang buruk itu, yang tidak dilandasi dengan ketakwaan itu, seperti halnya dia itu membawa api. Kalau kita berdekatan dengan orang yang membawa parfum, wangi-wangian, maka mungkin kita bisa membelinya. Mungkin kita bisa menciumnya, wangi-wangian itu. Ya. Harum. Ya. Mungkin kita diberi sak tutul begitu minyak wangi. Seperti yang Pak Dr. Ben lakukan itu di depan pintu itu. Ketika saya masuk, jak salaman langsung ditutul-tutul gini. Ya. Di Mekah juga banyak, di Madinah juga banyak orang yang berinfak parfum itu.
Ya. Begitu, itu sunnah itu. Ada juga yang diumumkan oleh Allah, jadi berteman dengan orang baik itu seperti halnya dia itu berdekatan dengan orang yang membawa api las. Ya. Maka dia mungkin kena baunya yang tidak enak, mungkin dia kepanasan, mungkin dia bajunya keselomot terbakar. Ya. Itu tidak enaknya kalau berteman dengan orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, bagaimana sekarang untuk mengetahui seseorang itu? Mungkin kan kita sudah punya teman banyak dan baik-baik semua kalau di sini. Sudah insya Allah sudah baik-baik semua. Tapi barangkali mau menambah teman, ya. Mau menambah teman, bagaimana mengetahuinya? Nah, Sayyidina Umar telah memberikan tip untuk mengetahui seseorang itu bisa dijadikan teman akrab apa enggak. Yang pertama, ya, dimulai dengan bermuamalah, ya, berinteraksi, ya. Urusan-urusan dunia, mungkin jual beli, mungkin utang piutang, mungkin apa, bermuamalah. Ya. Di situ nanti akan ketahuan orang ini baik apa tidak, begitu. Yang kedua, ya, berinteraksi saat dia itu marah. Dilihat marahnya itu seperti apa. Marahnya itu sopan apa enggak, tidak melampaui batas apa enggak, itu berarti bisa dijadikan teman akrab. Tapi marahnya itu meso-meso, nyikso, yang di Bandung itu dirusak mukanya, ya itu pas marah-marah. Nah, ini berbahaya, dijauhi, jangan dijadikan teman akrab. Maksudnya seperti itu. Jadi pas saat marah itu dilihat. Ya. Tapi kan repot untuk mengetahui golek wong muring-muring dhisik itu. Terus kemudian yang ketiga, melakukan perjalanan dengan orang itu. Kalau orang itu dalam perjalanannya itu baik, berarti dia itu baik. Ya, bisa dijadikan teman akrab. Ya. Karena orang safar, orang dalam perjalanan itu biasanya di situ egois sifatnya. Ya, egois. Ya. Tidak mau bantu, tidak mau ini. Akan terlihat di situ. Nah, ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. 3 pesan ini. Ya. Bermuamalah, berinteraksi pada saat marah, dan kemudian menjalankan safar bersama. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini kiranya bisa kita gunakan untuk menambah, memperbanyak teman-teman akrab kita, teman-teman baik kita, teman-teman yang saling mengingatkan di antara satu dan dua, di antara satu dengan yang lainnya. Mohon maaf kalau ada khilaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.